Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, jumpa lagi bersama saya Alhamdulillah di Respon Populer. Bersama saya, pemuda awam ngomong kocak. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini saya mencoba untuk menyapa rekan-rekan sekalian dengan mencoba memberi sudut pandang yang berkaitan dengan persoalan yang kemudian belakangan ini menjadi menarik untuk kemudian diperbincangkan, dan kita saksikan secara bersama beberapa hari lalu, kemarin malam kalau saya tidak salah ingat, salah satu stasiun TV ternama di Indonesia, sebut saja TV One gitu, dengan program catatan demokrasinya, di sana kemudian membahas menyangkut soal masalah program ini. Tentu jika teman-teman mengikuti perkembangannya dan mengikuti TV One pemberitaannya, maka teman-teman akan menemukan pembahasan itu, dan teman-teman tentu sudah mengetahuinya, yakni adalah menyangkut soal masalah Palestina. Apa itu? Yakni adalah berkaitan dengan isu si warga Gaza atau warga Palestina 2 juta ke Indonesia. Di sana tentu terjadi pro dan kontra, dan saya agak sedikit membingungkan gitu ya, agak sedikit bingung gitu. Maksudnya apa gitu kan? Kok tiba-tiba di tengah perjuangan kemerdekaan Palestina ini, kemudian ada muncul wacana 2 juta masyarakat Palestina ini mau ingin direalokasikan ke Indonesia. Ada apa ya? Karena begini, ini sesuatu yang agak sedikit bingung disebabkan karena dalam catatan panjang secara perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, termasuk salah satunya adalah Indonesia, itu jika kemudian kita cermati secara detail dan jika kita kemudian cermati secara mendalam, aspek pertama yang memotivasi para founding fathers, para founding parents, karena terdiri antara perempuan dan laki-laki, itu adalah spirit untuk kemudian memerdekakan bangsanya, memerdekakan negaranya, dan membebaskan bangsanya dari belenggu penjajahan. Dan seperti halnya peristiwa yang kemudian hari ini dialami oleh masyarakat Palestina. Dan logikanya tuh begini, teman-teman sekalian. Andaikan mereka berjuang hanya untuk berpindah dari tempat Palestina kepada negara lain, maka yakin sungguh mereka telah melakukannya sejak dahulu. Ya. Tetapi murni perjuangan mereka berpuluh-puluh tahun adalah tentang kemerdekaan mereka, bukan tentang upaya untuk kemudian mereka pindah dari Palestina kepada negara lain, sebut saja seperti Indonesia. Betul, mereka mengetahui bahwa Indonesia amat sangat berbaik hati kepada mereka. Indonesia selalu terdepan ketika kemudian mereka selalu dijajah. Bangsa Palestina itu telah mengetahui bahwa kebaikan Indonesia itu tidak bisa dibalas jasanya. Mereka mengetahui bahwa Indonesia adalah negara yang selalu terdepan ketika bicara tentang keumatan, ketika bicara tentang kemanusiaan, ketika bicara tentang persaudaraan. Dan ketika bicara tentang pembantaian di dunia, maka Indonesia selalu terdepan. Nah, mereka mengetahui tentang hal itu. Dan andaikan saja jikalau kemudian perjuangan mereka hanya untuk berpindah dari Palestina ke Indonesia, tentu mereka sudah melakukannya sejak dahulu. Dan saya mengira bahwa sejak zaman dahulu, sejak presiden pertama kita, Bung Karno sekalipun, Soekarno akan mengambil satu kebijakan untuk memindahkan bangsa Palestina dari Palestina ke Indonesia agar mereka tidak lagi diganggu sama bangsa Israel. Laknatullah. Tetapi apa yang kemudian terjadi, teman-teman sekalian? Yang mereka lakukan adalah sama halnya dengan para pendiri bangsa kita, yang selalu berdiri di depan, berdiri dengan tegas, berdiri dengan teriakan-teriakan merdeka, hanya tentang bagaimana membebaskan bangsa ini dan memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajahan bangsa Belanda waktu itu. Sama halnya perjuangan yang kemudian hari ini dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Yang mereka lakukan adalah upaya untuk membebaskan diri dari belenggu ancaman, serangan, genosida yang dilakukan oleh Israel, laknatullah.
Mustahil bagi saya. Dan sesuatu yang tidak bisa difikirkan, sesuatu yang tidak bisa dibayangkan, tatkala perjuangan mereka hanya tentang untuk berpindah dari Palestina ke Indonesia. Mustahil sekali. Dan saya mengira ini adalah upaya untuk memperandakan situasi harmonisasi hubungan-hubungan antar negara Islam. Ya, sebut saja ini adalah bagian daripada upaya untuk menciptakan satu kontroversial di tengah masyarakat bangsa Indonesia itu sendiri. Dan teman-teman sekalian, saya kemudian memiliki pandangan yang agak sedikit berbeda menyangkut soal masalah hal ini. Ya, sebab di mana-mana kita ketahui secara bersama bahwa perjuangan kemerdekaan itu adalah tentang untuk membebaskan tanahnya agar tidak lagi diinjakkan, tidak lagi dibombardir, tidak lagi dimasuki oleh kelompok-kelompok penjajah. Dan saya kira kita sesama bangsa yang merasakan nasib yang sama. Kita sesama bangsa yang punya nasib yang sama. Nasib pernah dijajah. Dan Indonesia konon katanya kita pernah merasakan penjajahan itu selama 3,5 abad lamanya. 350 tahun lamanya. Itulah fakta sejarah yang kemudian hari ini dipelajari oleh kita di bangku-bangku pendidikan. Dan 300 lamanya, 350 tahun lamanya itu apakah kemudian kita pernah berpikir kenapa kita mesti harus melawan? Kenapa founding father kita, founding parents kita, kenapa mesti harus melakukan perlawanan terhadap bangsa Belanda? Tidakkah kemudian kita mengambil jalan terbaik saja untuk menyelamatkan bangsa kita? Adalah dengan cara mencari tempat yang kemudian siap menampung kita, melindungi kita daripada serangan-serangan penjajah. Dan saya kira kita ketahui secara bersama mengapa darah bisa ditumpahkan di negara kita, mengapa nyawa bisa hilang di negara kita, dilakukan oleh para founding father kita, hanyalah tentang satu, kemerdekaan untuk seluruh bangsa Indonesia. Itulah sebabnya ketika kemudian peristiwa 1945 itu, menjelang 1945, Soekarno didesak oleh masyarakat waktu itu, oleh rakyat Indonesia. Mereka mendesak Bung Karno, "Yu Bung, Kemon ini adalah momentum terbaik. Cepat deklarasikan, proklamirkan kemerdekaan Indonesia, agarlah kemudian negara-negara luar ini bisa mengetahui bahwa kita yang selama 350 tahun lamanya dijajah oleh Belanda telah merdeka dengan mengangkat, mengibarkan bendera di tanah kita sendiri. Menjadi simbol bahwa kita telah menggapai kemerdekaan yang sepanjang 350 tahun lamanya kita upayakan." Sama teman-teman sekalian, sama dengan hari ini, saudara-saudara kita yang melakukan perlawanan dan perjuangan di Palestina. Mereka rela nyawanya diambil. Mereka rela darahnya ditumpahkan. Mereka merelakan ayahnya meninggal. Mereka merelakan ibunya ditembak. Mereka merelakan anak-anaknya terlantar, dibombardir. Hanya tentang satu hal yang ingin mereka raih, yakni adalah kemerdekaan. Dan kita sebagai bangsa yang memiliki nasib yang sama, kita merasakan kesedihan itu. Kita merasakan hal yang sama sebagaimana kemudian hari ini yang mereka rasakan. Dan tatkala mereka memperjuangkan hal itu, batin kita terpanggil merasakan hal yang sama. Tatkala kita mencocokkan situasi mereka dengan fakta sejarah perjuangan perlawanan para founding parents kita, tentu kita merasakan kesedihan yang dahsyat. Bahwa seperti inilah sesungguhnya para founding fathers kita dahulu. Mereka rela nyawanya dihilangkan. Mereka rela nyawanya diambil secara paksa oleh para penjajah. Mereka rela darahnya ditumpahkan di tanah yang diperjuangkan. Hanya demi kemerdekaan yang akan nantinya dinikmati oleh generasinya, bangsanya. Berpuluh-puluh, beratus tahun. Dan kemudian kita merasakan hari ini sudah hampir 80 tahun kita merdeka.
Dan seperti itu saya kira perlawanan dan perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Palestina. Jadi teman-teman sekalian, saya mengira bahwa 2 juta Palestina, bangsa Palestina yang diupayakan untuk lokasikan ke Indonesia ini adalah merupakan bagian daripada upaya peralihan sebetulnya. Dari konteks yang sesungguhnya, hati-hati, persoalan Palestina dan Israel konteksnya adalah perlawanan dan upaya untuk memerdekakan Palestina. Bukan tentang upaya untuk memindahkan bangsa Palestina, masyarakatnya dari tanahnya, dari negaranya kepada negara yang lain, seperti halnya Indonesia. Bukan seperti itu. Yang mereka lakukan adalah upaya untuk memerdekakan bangsanya, upaya untuk memerdekakan negaranya, agar mereka tumbuh hidup tanpa serangan-serangan, sebagaimana kemudian hari ini dan bertahun-tahun yang lalu mereka rasakan yang dilakukan oleh bangsa Israel laknatullah. Teman-teman sekalian, pada pokok persoalan ini, coba mari kita sama-sama membangun ruang diskursus pada kolom komentar. Semoga apa yang kita bahas membantu bangsa Palestina untuk semakin lebih terdepan spiritnya untuk berjuang demi kemerdekaan Palestina. Hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.